Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi metode penentuan perhitungan untuk penentuan keputusan melanjutkan atau menutup suatu produk. Di sini ada saya, Mega Julia Puji Rahayu Rahmawati, dan ada teman saya, Pipih Pihatini, ada Febrianti Kamisa Dewi, ada Dwi Afrila Nur Parisa, dan ada Eka Yugi Meiliani. Langsung saja kita lanjut ke pemateri pertama. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu yang pertama adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Menurut Mulyadi tahun 2001, biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Oleh karena itu, biaya relevan adalah relevan dengan analisis yang dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Adapun menurut Supriyono, biaya relevan meliputi semua biaya yang akan terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan. Karena itu, biaya tersebut harus dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan tertentu. Selain itu, biaya relevan menurut Hansen dan Mowen tahun 2009 merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan, sehingga hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Namun untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak harus merupakan biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari satu alternatif dengan alternatif lainnya. Apabila biaya masa depan terdapat pada lebih satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan. Biaya demikian disebut biaya tidak relevan. Kemampuan untuk mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan merupakan suatu keterampilan pengambilan keputusan yang penting. Biaya relevan untuk pengambilan keputusan didasarkan kepada konsep different analysis for different purpose, yang berarti bahwa untuk tujuan 4 yang berbeda diperlukan analisa yang berbeda pula. Oleh karena itu, terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya terdapat beberapa konsep biaya relevan untuk berbagai pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu biaya diferensial atau differential cost, adalah biaya yang berbeda pada berbagai alternatif pengambilan keputusan yang mungkin untuk dipilih. Dalam pengambilan keputusan, biaya diferensial dibandingkan dengan penghasilan diferensial untuk menentukan besarnya biaya diferensial. Yang kedua yaitu biaya traceable atau traceable cost, adalah yang dapat diakui jejaknya pada produk pesanan, pusat biaya, departemen atau divisi tertentu di dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu biaya kesempatan atau opportunity cost, adalah penghasilan atau penghematan biaya yang dikorbankan karena dipilihnya satu alternatif tertentu, sehingga penghasilan atau penghematan biaya tersebut perlu diperhitungkan sebagai biaya pada alternatif tertentu. Yang keempat yaitu biaya instrumental atau instrumental cost, adalah biaya-biaya yang ditambahkan atau biaya yang tidak akan dikorbankan apabila alternatif atau proyek tertentu tidak dapat dipilih untuk dilaksanakan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis biaya relevan proses pengambilan keputusan. Memerlukan data yang dapat diukur, dianalisa dengan tepat, dan memungkinkan untuk dilaksanakan dalam pengambilan keputusan. Tidak ada aturan umum yang membedakan biaya ke dalam biaya relevan atau tidak relevan. Maka dari itu, untuk mengetahui mana yang merupakan biaya relevan, diperlukan analisis biaya yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun seluruh biaya yang berkaitan dengan masing-masing alternatif yang dipertimbangkan. Yang kedua, mengeliminasi sunk cost.
ketiga, mengeliminasi biaya yang tidak berbeda di antara alternatif yang dipertimbangkan. Yang keempat, mengambil kesimpulan berdasarkan data biaya lain yang tersisa, yang merupakan biaya yang berbeda. Biaya tersebut merupakan biaya yang relevan dengan mengambil keputusan. Selanjutnya, keputusan menghentikan atau mempertahankan segmen lingkungan eksternal mungkin mengakibatkan munculnya masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Masalah-masalah itu meliputi 1. Menurunnya volume penjualan. 2. Menurunnya penjualan suatu produk sebagai bagian persentase dari total penjualan. Yang ketiga, menurunnya pangsa pasar. Yang keempat, kenaikan berbagai biaya tanpa diimbangi oleh kenaikan penjualan. Apabila suatu perusahaan mengalami masalah seperti di atas, mungkin manajemen perusahaan memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu segmen yang mempunyai keuntungan negatif. Pengambilan keputusan didasarkan pada segmen reporting yang disusun berdasarkan variabel 5 costing. Suatu segmen dianggap tidak menguntungkan lagi apabila memberikan keuntungan segmen margin yang negatif. Jika manajemen perusahaan memutuskan untuk menutup suatu segmen, maka yang harus dipertimbangkan adalah laba diferensial, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya diferensi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Febrianti. Selanjutnya, laba diferensial. Laba diferensial di sini adalah pendapatan dan biaya yang berbeda apabila perusahaan menutup salah satu segmen dengan tetap melanjutkan suatu segmen meskipun memberikan keuntungan yang negatif. Faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah biaya yang dapat dihindari apabila salah satu segmen ditutup atau diberhentikan. Biaya yang dapat dihindari adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila salah satu keputusan diambil. Misalnya, biaya gaji manajer, biaya advertisi untuk suatu segmen, biaya asuransi untuk suatu segmen. Biaya-biaya tersebut relevan untuk dipertimbangkan. Biaya yang tidak dapat dihindari tidak relevan untuk pengambilan keputusan, karena biaya tersebut tetap terjadi meskipun suatu segmen ditiadakan. Misalnya, biaya depresiasi, bunga, pajak bumi, dan bangunan. Model pengambilan keputusan. Suatu pendekatan yang disebut dengan decision model dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ini. Terdapat 5 langkah yang akan diuraikan di bawah, yakni sebagai berikut. 1. Identifikasi atau definisikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. 2. Identifikasi alternatif penyelesaian. 3. Identifikasi biaya dan manfaat setiap alternatif. 4. Pengumpulan biaya relevan setiap alternatif yang ada. 5. Pertimbangan faktor-faktor kualitatif. Baik, untuk materi selanjutnya di sini ada identifikasi biaya-biaya yang terjadi adalah biaya produksi dan biaya non produksi. Di sini ada biaya produksi. Biaya produksi memiliki 3 poin. Yang pertama ada biaya bahan baku, lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Lalu di sini ada subbab dari poin nomor 3. Lalu yang selanjutnya di sini ada biaya non produksi. Di sini juga ada 8 poin untuk biaya non produksi, bisa dilihat. Lalu di sini ada tabel penjualan makroni. Lalu di sini ada tabel pembiayaan. Lalu di sini juga ada tabel tentang perhitungan laba rugi tahun 2012. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Untuk selanjutnya, jika ada yang bertanya, bisa langsung saja di grup WhatsApp. Nanti akan kita bahas satu persatu di sana. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.